belakangan gitu dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang LLAJ. Ada salah satu substansinya berkenaan dengan upaya untuk mengalihkan kewenangan Presiden dan penerbitan SIM dari Polri ke lembaga lain, baik yang sudah ada maupun yang lembaga lain yang dapat dibentuk melalui pembentukan undang-undang ini. Ada dua alasan yang dijadikan dasar, yang dijadikan pertimbangan untuk perubahan kelembagaan pengurusan residen dan penerbitan SIM ini, itu yang dijadikan dasar oleh pembentuk RUU perubahan LLAJ, yang menurut saya pertimbangan ini tidak logis gitu ya, dan kurang konsisten dengan aspek historis maupun aspek konstitusional yang ada. Yang pertama, pengalihan kewenangan residen dan SIM itu didasarkan kepada pertimbangan yang disebut dengan open legal policy. Open legal policy ini maknanya adalah penjabaran konstitusi ke dalam undang-undang itu sepenuhnya kewenangan dari lembaga legislatif. Namun ada beberapa rambu yang harus diperhatikan berkenaan dengan kewenangan lembaga legislatif ini dalam menjabarkan konstitusi ke dalam undang-undang. Pertama adalah yang lembaga legislatif di Indonesia itu terdiri dari DPR dan Presiden. Artinya apa? Artinya substansi undang-undang sebagai penjabaran dari konstitusi itu harus merupakan perpaduan antara kepentingan DPR gitu ya, dengan Presiden. Nah, dalam hal ini tentu gitu, Presiden sebagai salah satu unsur dari lembaga legislatif tentu akan harus memperhatikan sejumlah undang-undang yang selama ini sudah mengatur kewenangan residen dan penerbitan SIM itu. Seperti misalnya ada undang-undang Polri yang memuat juga ketentuan mengenai kewenangan residen dan kewenangan SIM ini. Yang kedua, tentu Presiden sebagai bagian dari pimpinan di eksekutif, dan lembaga eksekutif itu adalah bagian dari alat perlengkapan negara. Presiden tentu tidak bebas, tapi harus juga memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menyerahkan kewenangan Presiden dan penerbitan SIM itu kepada Polri. Jadi Presiden tentu tidak akan bisa lepas dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua berkenaan dengan open legal policy ini. Di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri ada pasal 30, khususnya ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang mengatur tentang kewenangan Polri. Yang pertama, kewenangan Polri yang sudah ditentukan dalam konstitusi itu adalah kewenangan penegakan hukum. Nah, sebagai lembaga penegak hukum, Polri harus berada di atas semua lembaga-lembaga yang lain. Yang kedua, di dalam konstitusi itu dinyatakan bahwa Polri juga punya kewenangan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang diantara penjabarannya adalah aspek ketertiban administratif. Presiden dan penerbitan SIM itu adalah bagian dari ketertiban administratif yang sudah diserahkan kepada Polri. Yang lain
terkait dengan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat ini adalah Polri harus menjamin juga diantaranya adalah kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor. Yang selama ini memang itulah yang sudah dijalankan oleh Polri sebagai bagian penjabaran dari kewenangan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian pertimbangan yang kedua yang digunakan oleh pembentuk perubahan Undang-Undang LLAJ itu adalah berkaitan dengan kewenangan antar komisi yang ada di dalam DPR sendiri. Jadi selama ini Polri itu di bawah komisi lain, bukan ada di komisi 5. Ini yang dijadikan alasan untuk komisi 5 dapat mengawasi Polri khususnya yang terkait dengan pelaksanaan dari kewenangan rekiden dan penerbitan SIM. Jadi menurut saya pertimbangan kedua ini persoalan internal DPR, persoalan kewenangan pengawasan antar komisi, tetapi kemudian dijadikan dasar untuk merubah agar pengawasan terhadap Polri khususnya Korlantas itu ditempatkan di bawah komisi 5. Jadi ini termasuk kewenangan dasar pertimbangan yang tidak logis. Persoalan internal kemudian dijadikan dasar untuk mengalihkan kewenangan satu lembaga kepada lembaga lain agar supaya lembaga yang baru ini dapat diawasi oleh sebuah komisi di dalam DPR. Jadi kewenangan persoalan internal ini seharusnya bisa diselesaikan tanpa harus menimbulkan kekisruhan, tanpa harus menimbulkan ketidaktertiban di dalam pelaksanaan kewenangan-kewenangan di bidang rekiden dan di bidang SIM. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan, itu berkenaan dengan pengalihan kewenangan rekiden dan SIM.